Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novianti dengan NIM 18030003. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis regresi saya. Yang A, matriks plot. Langkah-langkah membuat matriks plot. Pada Minitab, yang pertama kita klik grab. Selanjutnya, kita pilih matriks plot. Selanjutnya, akan tampil tampilan seperti ini. Lalu kita klik simple, lalu OK. Nah, selanjutnya akan keluar tampilan seperti ini. Nah, yang ini kita masukkan data yang ini, yaitu Y, X2, X3, X4, X6, dan X8. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul matriks plotnya. Selanjutnya, apakah pancaran titik kira-kira membentuk garis? Nah, kita cek baris pertama kolom 2. Baris pertama kolom 2, yang ini, pancaran titiknya berbentuk garis, berarti ya, baris pertama kolom 2 membentuk garis, dengan kesimpulan terdapat hubungan antara Y dengan X2. Selanjutnya kita cek yang X3, pancaran titiknya juga berbentuk garis, X4 juga berbentuk garis, X6 dan 8 juga berbentuk garis. Nah, jadi kesimpulannya, regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X2, X3, X4, X6, dan X8. Yang B, membentuk model regresi. Nah, tahap pertama pada Minitab, kita klik Start. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, pilihan seperti ini, lalu kita pilih Regression. Selanjutnya Regression, dan kita pilih Fit Regression Model. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita isi Y, yang ini kita isi X2, X3, X4, X6, dan X8. Lalu kita klik OK. Dan akan muncul interpretasi model seperti ini. Ini merupakan hasil output Minitab-nya, yang mana didapatkan model regresinya yaitu Y sama dengan 7,62 ditambah 0,002662 X2 ditambah 0,168 X3 ditambah 0,0216 X4 dikurang 0,00059 X6 dikurang 0,00670 X8. Nah, perhatikan bahwa kita perhatikan yang ini. Hal ini berarti B0 sama dengan konstan yaitu 7,62, B2 sama dengan X2 yaitu 0,002662, terus X3 sama dengan B3 yaitu 0,168, terus B4 sama dengan X4 yaitu 0,0216, terus B5 sama dengan X6 yaitu min 0,00059, terus B6 sama dengan X8 yaitu min 0,00670. Nah, selanjutnya R2. Nah, nilai R2 ini kita lihat dari model summary yang RSQ, yaitu nilainya 75,29%. Berarti R2-nya yaitu 75,29%. Artinya,
sebesar 75,29% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X2, X3, X4, X6, dan X8. Dan masih ada sebesar 24,7% lagi variasi total Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya yang 24,71% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Selanjutnya, uji signifikansi regresi. Nah, kita lihat pada analysis of variance. Diperoleh nilai P sama dengan 0,001 yang berarti terima H1, di mana beta tidak sama dengan 0 untuk paling kurang 1. I sama dengan 2, 3, 4, 6, 8. Hal ini berarti X2, X3, X4 dan X2, X3, X4, X6, dan X8 bersama-sama mempengaruhi Y. Terdapat suatu hubungan linear antara respons Y dengan sebarang regresor X2, X3, X4, X6, dan X8. Selanjutnya, uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Kita lihat dari koefisien. Jadi, ini adalah X8. Jadi, X8 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X2, X3, X4, X6, X8 juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi beta 2 signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji keliniaran, yang kedua E dalam kurung epsilon I sama dengan 0, yang ketiga kesamaan variansi, yang keempat kenormalan Galat, yang kelima sampel acak, dan yang keenam Galat tidak berkolerasi. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari regresi. Ini residual plot for Y. Nah, di sini ada normal probability plot. Di sini ada versus fit. Ini adalah histogram dan versus order. Kita cek keliniaran. Perhatikan plot residual for Y versus fit berikut. Nah, sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model ini dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi keliniaran terpenuhi. Selanjutnya, kita cek Galat. Kita ambil tabel resi. Nah, ini merupakan tabel resi dari pencarian kita tadi. Tabel resi ini akan dilihatkan apakah Galat memiliki rata-rata 0. Nah, berdasarkan hasil perhitungan resi ini, kita peroleh Galat 0,0000. Hal ini berarti asumsi epsilon I sama dengan 0 sudah terpenuhi. Selanjutnya kesamaan variansi. Perhatikan plot residual plot for Y versus fit berikut. Nah, dari sisaan ini terlihat tersebar secara acak.
dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linier. Hal ini berarti asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Selanjutnya, kenormalan Galat. Pada probability plot of Resi, kita peroleh hasil ujinya P sama dengan 0,118 dengan taraf kesalahan 0,05. Hal ini berarti karena P besar dari 0,05, maka terima H0. Selanjutnya, sampel acak. Menurut Sembiring 1995 halaman 46, tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan, hanya pelakunya yang tahu tentang hal itu. Kalau terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Selanjutnya, Galat tidak berkolerasi. Rentangan nilai statistik D. Darwin-Watson menurut Sembiring adalah D besar dari 0, D kecil dari 4. Yang pertama, jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Yang kedua, jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Nah, dari hasil output Minitab didapatkan nilai Darwin-Watson statistik sama dengan 2,32874. Karena di statistik dekat kedua, hal ini berarti asumsi Galat tidak berkolerasi sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya apakah transformasi diperlukan? Berdasarkan asumsi berikut, yang pertama keliniaran sudah terpenuhi, yang kedua epsilon I sama dengan 0 sudah terpenuhi, yang ketiga kesamaan variansi sudah terpenuhi, yang keempat Galat berdistribusi normal sudah terpenuhi, dan yang kelima Galat tidak berkolerasi sudah terpenuhi. Hal ini berarti tidak diperlukan lagi transformasi pada data. Selanjutnya, pembentukan model terbaik. Pembentukan model terbaik kita menggunakan 4 cara. Yang pertama, forward selection. Yang kedua, backward elimination. Yang ketiga, stepwise. Yang keempat, metode kombinasi yang mungkin. Yang pertama, kita cek forward elimination. Pada forward elimination diperoleh regression equation atau nilai regresinya Y sama dengan 13,80 ditambah 0,002639 X2 dikurang 0,006192 X8 dengan nilai Darwin-Watson statistiknya yaitu 2,22633. Selanjutnya, kita lihat backward elimination. Pada model backward elimination diperoleh regression equation-nya Y sama dengan 13,80 ditambah 0,002639 X2 dikurang 0,006192 X8 dengan nilai Darwin-Watson statistiknya yaitu 2,22633. Selanjutnya kita lihat stepwise.
pada model stepwise diperoleh regression equation-nya, yaitu Y sama dengan 13,80 ditambah 0,002639 X2 dikurang 0,006192 X8 dengan nilai Darwin-Watson statistiknya sama dengan 2,22633. Selanjutnya, metode kombinasi yang mungkin. Nah, pada metode kombinasi yang mungkin, pada data kita terdapat 5 regresor, yaitu X2, X3, X4, X6, dan X8. Sehingga ada 31 persamaan dari 5 kelompok yang akan diperiksa. Nah, dari 5 kelompok tadi, diambil model terbaik dari masing-masing kelompok. Berarti ini adalah modal terbaik dari masing-masing kelompok yang didapatkan tadi. Nah, kesimpulan, berdasarkan tujuan prediksi yang menjadi modal terbaik yaitu Y sama dengan 7,62 ditambah 0,00266 X2 ditambah 0,168 X3 ditambah 0,00216 X4 dikurang 0,00059 X6 dikurang 0,00670 X8. Yang dicari dengan metode semua kombinasi. Karena variabel bebas yang berpengaruh terhadap respon Y sebanyak 4 variabel, sehingga model semakin baik untuk memprediksi nilai Y. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pengendalian satu sistem yang menjadi model terbaik yaitu model forward, backward, dan model stepwise dengan persamaan regresi Y sama dengan 13,80 ditambah 0,002639 X2 dikurang 0,006192 X8. Jadi, model forward, backward, dan model stepwise mendapatkan persamaan regresi yang sama, yaitu Y sama dengan 13,80 tambah 0,002639 X2 dikurang 0,006192 X8. Nah, baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.